Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Makassar, yang saya hormati para wakil ketua DPRD dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang saya hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, staf ahli wali kota, dan para kepala SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar. Yang saya hormati teman-teman media serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya senantiasa mengajak hadirin sekalian untuk henti-hentinya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat terhormat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Selanjutnya saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna hari ini berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Serta rapat paripurna dan dewan hadirin yang saya hormati, setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD, telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 28 orang. Berdasarkan pasal 143 ayat 1 C tata tertib DPRD Kota Makassar telah memenuhi quorum, yaitu sudah lebih dari 1/2 dan 50 anggota DPRD yang hadir. Dengan demikian, rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna keempat masa persidangan ketiga tahun sidang 2025-2026, dilaksanakan dalam rangka penjelasan Wali Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah RKPJD tahun 2025-2029. Penjelasan Wali Kota Makassar atas rancangan peraturan daerah tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna hari ini sesuai ketentuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, yang terhormat para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Makassar, yang terhormat Bapak Ibu para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, pelaksana tugas direksi perusahaan daerah Kota Makassar, para camat serta para kepala bagian. Yang kami hormati para undangan, wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang kami hormati dan kami banggakan. Mengawali sambutan ini, pertama-tama marilah kita pelajari, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Indonesia tidak menyurutkan semangat negara dalam bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bernegara. Dalam mencapai visi dan misi abadi negara tersebut, selanjutnya melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia telah menyusun rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025-2045 untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang diharapkan menjadi simpul yang mengikat seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia selama 20 tahun ke depan. Tentunya harus menggunakan paradigma baru dan melakukan transformasi secara menyeluruh, berlandaskan kolaborasi seluruh elemen bangsa dalam mendorong kemajuan. Dalam rangka hal tersebut, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2025-2045, Indonesia bertekad untuk terus melakukan pembangunan hingga mencapai sasaran masuk dalam 5 negara dengan perekonomian terbesar dunia tahun 2045. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan kontribusi pembangunan pada tingkat nasional dan lokal secara maksimal yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kewenangan masing-masing dengan memanfaatkan kearifan lokal, potensi inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah. Cita-cita Indonesia Emas tahun 2025-2045 yang dicanangkan dalam RPJPN 2025-2045 harus sejalan dengan tujuan pembangunan daerah, yaitu untuk meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Sebagai periode pembangunan tahapan pertama dalam RPJPN tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2025-2029 merupakan fase krusial sebagai langkah awal yang merupakan penguatan transformasi fondasi pembangunan dalam kerangka besar Indonesia Emas 2045. Sehingga daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sebagai salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional yang berbasis data, inklusif, adaptif terhadap tantangan global dan tantangan global. RPJMD tahap pertama ini menjadi fondasi penting untuk tahapan selanjutnya menuju Indonesia yang maju dan berkelanjutan. Untuk itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang telah mengamanatkan bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sebagai bentuk dokumen perencanaan untuk 5 tahun ke depan yang menjadi arah dan acuan pembangunan daerah. Di dalamnya termuat visi misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan, serta program prioritas yang menjadi landasan kerja seluruh perangkat daerah. RPJMD ini bukan hanya sekedar dokumen administratif, tapi juga merupakan manifestasi dari janji politik kepala daerah kepada rakyat yang telah ditransformasikan menjadi rencana kerja pembangunan
RPJMD adalah wujud konkret dari amanat masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja keras, integritas, dan kolaborasi lintas sektor. Dalam penyusunan RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 ini, kami berangkat dari pemahaman mendalam terhadap potensi dan tantangan yang dihadapi kota ini. Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia memiliki potensi strategis baik secara geografis, ekonomi maupun sosial budaya. Dengan populasi yang terus bertumbuh, keberagaman etnis serta dinamika perkotaan yang sangat cepat, Kota Makassar membutuhkan pendekatan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, Ranperda RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 ini disusun untuk dapat menjawab tantangan dan peluang era globalisasi serta menyiapkan fondasi kuat bagi kemajuan Kota Makassar ke depan. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Saat ini penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 telah memasuki pada tahapan rancangan akhir, di mana pada proses penyusunan yang dilakukan telah berpedoman dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029. Rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2029 dan rencana pembangunan jangka panjang RPJPD Kota Makassar tahun 2025-2045. Selaras dengan visi Indonesia Emas 2045 serta cita-cita Presiden Prabowo dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029. Pemerintah Kota Makassar telah merumuskan dan menyelaraskan visi rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, yaitu Makassar unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan. Perumusan visi tersebut memiliki makna yang terdiri dari unggul, Makassar sebagai kota yang maju dengan kualitas modal manusia yang unggul, masyarakat yang sejahtera, perekonomian yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Inklusif, Makassar yang ramah terhadap kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, serta kota di mana semua lapisan dan golongan masyarakat terlibat dan dapat manfaat dari perkembangan kota tanpa memandang usia, jenis kelamin, status ekonomi, latar belakang budaya atau kelompok, sehingga dapat hidup, bekerja, dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, serta membuka panggung partisipasi dan inisiatif untuk berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota. Aman, Makassar sebagai kota yang bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kriminalitas, dan konflik sosial, serta keselamatan publik. Berkelanjutan, Makassar sebagai kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara efisien serta tangguh dalam penanganan bencana dan dampak perubahan iklim. Kondisi ini didukung oleh tata kelola yang berintegritas serta masyarakat sipil yang adaptif. Visi ini lahir dari hasil refleksi mendalam atas capaian pembangunan sebelumnya, evaluasi terhadap kondisi existing, serta antisipasi atas tantangan masa depan. Kita ingin membangun Makassar sebagai kota yang tidak hanya tumbuh, tapi juga maju dan adil. Sebuah kota yang tidak hanya membanggakan dari sisi fisik dan infrastruktur, tapi juga menghargai keberagaman, melindungi yang rentan, dan menjaga lingkungan hidup. Visi ini juga bukan hanya slogan, tapi menjadi pilar utama dalam menyusun seluruh program serta kebijakan pembangunan Kota Makassar dalam 5 tahun mendatang. Hadirin para peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati,
Untuk merealisasikan visi tersebut telah dirumuskan 7 misi strategis yang menjadi panduan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan Kota Makassar, yaitu 1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro daerah yang dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas sektor industri dan perdagangan, terutama lapangan usaha yang berkontribusi paling dominan dalam PDRB Kota Makassar. Selain itu, untuk mewujudkan dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro dilakukan melalui peningkatan kemandirian fiskal, peningkatan realisasi investasi, serta stabilitas harga dalam rangka pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Misi ini bertujuan meningkatkan kualitas untuk pemerataan layanan pendidikan dan layanan kesehatan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui transformasi layanan pendidikan dan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, sistem pendidikan yang baik maupun peningkatan kualitas tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, serta pemenuhan pelayanan dasar kesehatan melalui pemenuhan akses pelayanan kesehatan berkualitas dan inklusif. 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan tata ruang kota yang berkeadilan. Misi ini akan memastikan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata melalui penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang terintegrasi melalui ketersediaan layanan infrastruktur kebinamargaan dan layanan infrastruktur keciptakaryaan, serta upaya meningkatkan ketersediaan dan keterpenuhan kebutuhan dokumen-dokumen tata ruang dalam menciptakan penataan ruang yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berdaya saing. 4. Mengembangkan pusat inovasi seni budaya dan pariwisata. Misi ini menekankan pentingnya peningkatan kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan daya saing pariwisata yang diwujudkan melalui rangkaian kinerja, meningkatnya kapabilitas inovasi daerah dan kualitas transformasi digital, serta kinerja PDRB sektor pariwisata yang terdiri dari peningkatan kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif serta pemajuan seni dan budaya di Kota Makassar. 5. Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya, meningkatkan kualitas birokrasi yang berintegrasi dan adaptif yang dicapai melalui kualitas kerja reformasi birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. 6. Meningkatkan akses pelayanan dan perlindungan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta pembangunan kepemudaan dan olahraga. Misi ini menekankan dan menitik beratkan pada kualitas kesetaraan gender, meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kesetaraan gender yang dilakukan melalui menurunkan ketimpangan gender dan meningkatkan kualitas perlindungan anak. Meningkatkan perlindungan sosial yang adaptif dan tepat sasaran dilakukan guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan disparitas pendapatan. Misi ini juga mencakup pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kota Makassar. 7. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari serta meningkatkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan kualitas air, udara, peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, memperbaiki kinerja pengelolaan persampahan, serta mitigasi bencana dan mitigasi perubahan iklim. Masing-masing misi ini kemudian diturunkan menjadi 12 tujuan, 25 sasaran, dan 50 indikator kerja utama atau IKU. Semua ini menjadi pedoman yang harus dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah dalam menyusun Renstra, SKPD, dan rencana kerja tahunan
Tidak ada SKPD yang berjalan sendiri-sendiri. Semua terintegrasi untuk mewujudkan cita-cita bersama dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya daya saing daerah yang diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi dan indeks daya saing daerah. Pada misi kedua, tujuannya adalah mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang diukur melalui indikator indeks pembangunan manusia atau IPM dengan sasaran indeks pendidikan, usia harapan hidup, dan pengeluaran per kapita. Begitu pula pada misi ketiga hingga ketujuh, semuanya memiliki indikator yang terukur agar kinerja pembangunan dapat dievaluasi secara akuntabel dan transparan. Rancangan akhir RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 ini juga memuat 50 program strategis mulia yang merupakan janji politik kami. Program strategis ini menjadi program prioritas di dalam RPJMD guna menjawab tantangan dan kebutuhan prioritas masyarakat yang diantaranya Creative Hub sebagai pusat kreativitas dan pengembangan skill generasi muda dan transparan. Gratis pemasangan instalasi air bersih untuk meningkatkan layanan dan cakupan air bersih bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Makassar. Gratis seragam dan peralatan sekolah bagi siswa SD SMP negeri untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran melalui pemberdayaan para penjahit lokal yang berskala UMKM. Gratis iuran sampah bagi masyarakat prasejahtera yang merupakan bagian dari komitmen pemerintah Makassar dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif dan berkeadilan serta mendukung pengurangan beban biaya hidup masyarakat prasejahtera. 7. Masyarakat Makassar berbagi jaminan sosial yang memastikan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat, khususnya masyarakat rentan di Kota Makassar. Program-program prioritas ini disusun tidak hanya untuk memenuhi janji-janji politik, tapi juga disusun agar selaras dengan asta cita 8 prioritas nasional yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, RPJMD Kota Makassar tidak hanya berorientasi lokal, tapi juga mendukung pencapaian Visi Nasional Indonesia 2045. Penyusunan rencana akhir RPJMD ini telah melalui proses penyusunan yang melibatkan banyak pihak, dimulai dari konsultasi publik, forum perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan, hingga penyelarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dengan provinsi. Kami menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Kota Makassar tidaklah ringan. Pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, ketimpangan sosial, isu-isu lingkungan dan perubahan iklim menuntut solusi yang inovatif, inklusif, dan berbasis kolaborasi. Oleh karena itu, kami berkomitmen dan memastikan bahwa seluruh proses pembangunan akan diselenggarakan menggunakan prinsip good governance, partisipasi masyarakat, dan transparansi yang menjadi fondasi utama dalam implementasi RPJMD ini. Hadirin Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini tidak hanya bergantung kepada pemerintah kota semata. Peran DPRD sebagai mitra strategis sangatlah penting dalam penguatan legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan pandangan konstruktif dari seluruh anggota Dewan yang terhormat dalam pembahasan Ramperda ini. Selain itu, kolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan media massa menjadi kunci dalam membangun sinergi pembangunan yang efektif. Kami bertekad untuk mewujudkan Kota Makassar yang maju, sejahtera melalui kerja keras, inovasi, dan sinergi yang solid antar seluruh elemen pemerintah dan masyarakat, di mana seluruh stakeholder merasa memiliki dan terlibat dalam proses pembangunan. RPJMD ini tidak akan bermakna jika tidak dijalankan secara konsisten, dievaluasi secara berkala, dan disesuaikan dengan dinamika yang berkembang. Oleh karena itu, kami akan memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, pelaporan berkala,
kepada masyarakat serta forum akuntabilitas publik yang terbuka. Kami ingin menjadikan RPJMD ini sebagai kompas pembangunan, bukan hanya janji di atas kertas. Target-target yang kami telah tetapkan dalam dokumen ini adalah target realitas dan terukur, dengan harapan bahwa di akhir masa jabatan nanti kita dapat melihat dan merasakan perubahan nyata di tengah-tengah masyarakat. Hadirin peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, melalui rapat paripurna ini kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemimpin dan segenap anggota DPRD Kota Makassar dan seluruh stakeholder serta segenap jajaran pemerintah Kota Makassar yang telah membantu dalam penyusunan rencana akhir RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 ini. Saya berharap agar hasil dari pembahasan ini dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029 untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Kami optimis dengan mewujudkan kebersamaan, kolaborasi dan gotong royong, kita mampu mewujudkan Makassar yang unggul, inklusif, aman dan berkelanjutan. Inilah saatnya kita semua menjadi bagian dari perjalanan sejarah pembangunan Kota Makassar menuju Indonesia Emas 2045, menjadi kota yang maju dan ramah untuk semua warganya, yang menjadi kebanggaan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridhoi dan memberikan kekuatan dalam mewujudkan visi misi Kota Makassar yang kita cinta ini. Demikian sambutan kami dalam rapat paripurna ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan atas penjelasan Wali Kota Makassar. Terima kasih Pak Ketua. Oh, silakan Ustaz Hadi dari fraksi PKS. Terima kasih Pak Ketua atas izin yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Wali Kota, yang alhamdulillah luar biasa tadi penyampaian program-programnya ke depan, dan ini program yang sangat mulia untuk Kota Makassar. Fraksi PKS mendukung sepenuhnya apa yang tadi Bapak sampaikan. Cuma ada dua masukan ini Pak. Musibah demi musibah setiap tahun kita sudah lihat ya di Kota Makassar titiknya. Ada baiknya mungkin fokus, apalagi dalam RPJMD ini adalah wujud konkret ya, dari amanah masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja keras dan kolaborasi. Wilayah Katimbang, wilayah Manggala setiap tahun menjadi perhatian nasional yang tidak ada habisnya sampai sekarang. Ya, oleh karena itu titipan kami mudah-mudahan di periode Pak Munafir Republik ini bisa menyelesaikan Pak tuntas itu. Masyarakat tidak lagi bersedih setiap tahun, kita tidak diliput lagi dengan media nasional ya. Seakan-akan tidak ada lagi orang yang mampu memperbaiki itu semuanya. Kalau kita berkolaborasi, insya Allah akan ada titik temunya. Itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak, kami reses demi reses kami telah lakukan. Tak sekali harapan-harapan masyarakat Kota Makassar. Tetapi sampai saat ini ya boleh dihitung jari yang bisa dikerjakan oleh dinas terkait. Oleh karena itu sangat mulia pemerintah kota nantinya ini kalau melihat lagi pokir-pokir yang sudah masuk yang disampaikan oleh masyarakat itu untuk bisa dituntaskan juga oleh pemerintah Kota Makassar. Demikian Pak dari fraksi PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Hadi dari fraksi PKS. Saya lanjutkan. Izin Pak Ketua. Oh, Pak Hartono dari fraksi PKS. Silakan Pak. Pak Wali yang kami hormati. Terakhir ya. Sekedar kami ingin menambahkan dan memberikan apresiasi luar biasa ke Pak Wali atas kepedulian dan atensi dalam pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan di Kota Makassar ini. Kami hanya ingin memberikan catatan Pak Wali bahwa kalau di dalam RPJMD salah satu yang menjadi fokus kita adalah bagaimana membangun
perekonomian yang inklusif di Kota Makassar ini. Dan saya kira fokus kita nanti adalah bagaimana melibatkan pelaksanaan awal kami adalah jangan sampai pembentukan Koperasi Merah Putih yang dilakukan hari ini tidak dilakukan secara matang sehingga kepengurusan koperasi ini tidak siap menghadapi tantangan besar yang saya kira saya dengar ketika kelak ini mendapatkan bantuan pemerintah besar-besaran, saya takut jangan sampai ini gamang dan tidak siap karena kita punya catatan koperasi di Kota Makassar ini begitu banyak yang tidak terurus, banyak UMKM kita yang kesulitan mendapatkan bantuan dana, dan ketika diberikan bantuan dana juga banyak yang bersoal. Jangan sampai kita koperasi ini dikasih kucuran dana yang besar kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi. Ini catatan Pak Wali dan kami mohon ini menjadi atensi kami di Komisi B dan punya perhatian besar pada bagaimana upaya kita menghidupkan koperasi ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan dengan UMKM yang ada sehingga ekonomi kita tumbuh pesat, dan tumbuhnya bukan hanya pada kelompok-kelompok tertentu tapi betul-betul adalah tumbuh pada seluruh kalangan masyarakat, dan saya kira itu yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya terakhir Ibu Irma dari fraksi Mulia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyambung dari saudara saya tadi, saudara Pak Hartono dan Andi Hadi, yang menyampaikan bahwa ketika kami turun reses karena memang banyak sekali yang disampaikan oleh warga, bahkan salah satu yang penting saya sampaikan dari beberapa tadi yang disampaikan oleh Pak Wali, ada 7 sabta program unggulan yang disampaikan tadi. Tentunya saya melihat di sini bahwa memang sangat penting di dalam perencanaan ini, rancangan ini memang kita harus melihat analisis SWOT-nya. Karena kita tahu bahwa ketentuan untuk rancangan dalam RPJMD ini ya pastinya sesuai dengan Permendagri dan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya yang penting juga saya sampaikan Pak Wali, karena kurang lebih 6 tahun saya menjabat sebagai wakil rakyat, tentunya ada harapan besar yang selalu dititipkan oleh warga kepada saya, dan saya yakin teman-teman juga seringkali dititipkan. Salah satunya adalah terkait dengan KIS yang banyak sekali yang memang menunggak, dan ini memang yang menunggak ini memang tidak mampu membayar, dan saya harap tolong melalui paripurna ini kalau bisa yang memang sesuai dengan TKSK, DTKS yang memang masyarakat yang tidak mampu dibantu diprogramkan dalam APBD selanjutnya, karena saya melihat di 7 program sabta ini hanya secara umum tetapi tidak terinci. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saran, ide dan gagasan dari teman-teman DPRD. Selanjutnya mungkin saya lanjutkan rapat paripurna. Baik, acara selanjutnya penyerahan naskah rancangan Perda Kota Makassar tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 oleh Wali Kota Makassar kepada Ketua DPRD Kota Makassar. Untuk terlaksananya acara yang dimaksud, untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Andi Suarmika Esa, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada saudaraku Ketua DPRD Kota Makassar yang memberi kepercayaan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Untuk penyerahan naskah rancangan Perda Kota Makassar tentang APBD tahun anggaran 2025, saya persilakan Ketua DPRD Kota Makassar dan Wali Kota Makassar menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri.
Penyerahan naskah selesai. Kepada Ketua DPRD dan Wali Kota Makassar disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada saudaraku Ketua DPRD. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada saudaraku Andi Suarmi Kaisa, Wakil Ketua DPRD yang telah membantu saya dalam memimpin rapat. Peserta rapat paripurna Dewan dan